welcome into Paradigm Lifestyle Podcast powered by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future. With me, France 207 And Eric Lima. Now here we go, Andrea Suganda. What's up? Terima kasih Om Deddy, Mas Arya Saloka untuk Salah lokasi. 1 million views. Amin. Kece banget ya. Iya dong. Begini. 1 million views dan $1 million. Paradigm people, para netizen ini mesti ditonton. Share, like, subscribe. Udah latihan dari semalam ya? 2 minggu yang lalu. Oke, gimana Senang kabar? banget ya. Amin, baik. Jadi pertanyaan pertama dari saya. Mau jadi host. Boleh. Seru banget ya. Baru 2 detik. Oh, benar. WhatsApp. Up ya. Oke. Enggak jauh. Jadi hari ini kita spesial mengundang Andrea Suganda untuk ngobrol-ngobrol tentang apa nih? Macam-macam. Iya, tentang iya. gosip yang beredar, Iya. tentang Betul. hubungan-hubungan yang Terlarang. Iya. Kita kan bicara semuanya di YouTube sama di Spotify nih ya. Oh iya benar. Benar. Jadi kita langsung aja ya. Iya. Kita bahas ya. Iya. Takut kelamaan intro ya. 1 million views yang penting. Aku mau ngajakin teman-teman semua yang lagi nonton di YouTube, Yes. ketik dong 1 million views juga. Ya Oh kan? iya, ngeri banget. Awi siap ya? Jadi Yes bro. sebagai satu orang Financial expertise. Finance expertise ya kan. Ngeri banget ya. jadi kita hari ini mau ngobrol-ngobrol nih bro. Iya. Kayak kita udah pakai batik gini udah serius banget gini. Iya, gue yang terlalu casual ya. Oke. Ya, ini kan topik-topik yang lagi beredar di masyarakat, yang lagi hits, yang lagi naik banget nih ya kan. Luar Banyak biasa. banget orang-orang yang lagi ngobrolin tentang investment, tentang aset, tentang saham. Betul. Ya kan, kenapa Ya. sih bisa tiba-tiba booming gitu? Gitu ya. Aduh, kenapa ya kira-kira? Oke, udah selesai, thank you. Iya, kayaknya sih kalau misalnya ini mohon disclaimer sebelumnya, mohon maaf sebelumnya karena sepertinya orang yang lebih qualified untuk ngomong adalah misalkan kayak Bro Pandu Syahrir, Kristi gitu ya. Kami menantikan Anda untuk berdiskusi di sini. Oke. Ya kalau saya cukup tahu aja dan mungkin share life experience saja gitu ya. Tapi kalau untuk yang ahli adalah Pak Pandu mungkin. Ya mungkin starting dari 2 tahun yang lalu kali ya. Mungkin saat pandemi dan seterusnya. Kalau booming investment kayaknya udah beberapa tahun lalu dan especially didatangin dari PPKM. Nah muncul tuh hype di market untuk investment, untuk saham, untuk cryptocurrency dan seterusnya. Ya karena mostly karena orang nyari another medium dan instrumen untuk bagaimana mengelola duit mereka sih. Iya kan semenjak PPKM kan orang tinggal selonjoran di rumah ya. Nah, salah satu hal yang paling gampang dilakukan ya adalah investment, main saham, cryptocurrency dan seterusnya. I think itu adalah the most triggernya sih. Nah, apalagi ditambah cryptocurrency 1,5 tahun 2 tahun yang lalu, wah itu lagi booming banget tuh. Ditambah orang-orang yang notable person di dunia kayak Elon Musk segala macam itu juga join kan. Nah, jadi ya itu menambah hype-nya lah. So basically the most triggernya adalah pandemi ini dan people looking for another option, another opportunity untuk coba di sana. Dan itu adalah yang bisa dilakukan ya through your mobiles atau your gadget kan basically. Oh, jadi semudah itu aksesnya ya, karena aksesnya semua digital kan. Betul banget. Susah nggak sih dipelajarinnya? Ya sebenarnya sih in terms of susah atau enggak, ya intinya itu semua bisa dipelajarin sih. Itu learnable, itu hal yang just seberapa interest, seberapa keen, seberapa pengen kita belajar aja sih. So basically as simple as that. Yeah. Oke. Sekian, terima Gitu. kasih, thank you. Iya. Untuk podcast yang agak kurang berfaedah. Untuk seorang finance expertise apapun tuh bisa dipelajari. Iya. So basically ya, especially kita sebenarnya yang tinggal di kota-kota besar, kita punya gadget of course, kita punya internet access, kita punya many things yang itu adalah sebuah privilege buat kita untuk belajar sih.
Iya, sebenarnya kita yang tinggal di kota besar itu ya sebenarnya kalau kita mau belajar tentang hal tersebut sebenarnya itu adalah hal yang mudah untuk kita akses. Tinggal seberapa interestnya kita, seberapa excite-nya kita, dan seberapa risk taking-nya kita sih. Iya, karena I think for the millennials gitu, apalagi paradigm people, which is most likely adalah millennials, pasti mereka melek terhadap financial itu kan, financial planning. Mereka melek bagaimana how to multiplicate their assets, basically. Ya mereka kan pengen bagaimana untuk mengimbangi gaya hidup yang very edgy kan. Mereka perlu multiplikasi ya asetnya mereka basically. Nah cara yang paling saya nggak bilang ini cara yang paling mudah, tapi adalah cara yang paling accessible buat para milenial sekarang ya terus terang adalah investment, saham, cryptocurrency dan seterusnya sih. Oke. Yes. Sebelum orang-orang beralih ke mencobalah itu kan yang tadi investment, saham, main cryptocurrency gitu kan, mereka tuh harus siapin apa sih sebelumnya? Oke. Nah ini dia. Kita jadi cara-caranya. Yang pertama, you guys perlu join ke Paradigm Fitness. Langsung bisa konsultasi sama Andrea Suganda di Paradigm Fitness Indonesia. Kita akan buka kelas ya. Jadi gini, yang paling penting adalah mental kan. Yang paling penting di waktu kita mau coba berinvestasi di saham cryptocurrency itu to be honest adalah mental sih. Karena mental yang salah akan menghasilkan result yang salah. Mental yang benar akan mendeliver most likely adalah hasil yang benar. Jadi mensana in corpore sano. Lagi. Mensana in corpore sano. Kata orang Sunda tuh bilangnya begitu. Jadi kalian perlu ke Paradigm Fitness karena kalian untuk melakukan itu semua kalian perlu pikiran yang segar, badan yang bugar supaya bisa menghasilkan result yang benar. Tepuk tangan dulu buat Andrea Suganda. Benar-benar 1 million views Gak cuma latihan 2 minggu ya. Jualan dulu yang penting. Gitu. Tapi benar, yang pertama yang kita perlu siapin adalah mentalnya kita sih. Nah, kadang salah kaprahnya orang adalah saat mereka mau coba try to invest, adalah mereka mau cepat kaya. Itu nggak salah tapi nggak 100% benar juga sih. Mereka berpikiran dengan mentalnya adalah kadang bipolarsnya adalah yang pertama cepat kaya banget, yang gue pengen pokoknya ini semua cepat kaya. Nah yang polars yang lain gue nggak berani ambil risk apa-apa. Nah itu juga sebenarnya mental yang nggak bakal bisa untuk investment. Karena kalau kita nggak punya risk taking kind of mindset, ya apa yang mau kita invest kan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang milenial sekarang, wah saya jual mobil saya sekolahkan rumah saya, semuanya taruh ke investment. Tujuannya adalah untuk cepat kaya. Iya kan? Nah itu juga mental yang menurut saya, ini kembali lagi ke preference masing-masing ya. Tapi kalau buat saya, it's like itu mental shortcut yang sebenarnya nggak baik juga sih. Nah karena saya tipikal orang yang untuk mendapatkan result yang benar, itu takes time dan takes process. Jadi you have to learn certain amount of process untuk dapetin result yang baik sih. Nah, yang ada sih beberapa case yang wah saya join ke investasi A gitu ya, selama 2 bulan saya dapat return 1000% segala macam. Ya itu emang happen. Tapi itu case-nya 1 dari berapa juta orang kan. Nah, nggak semua orang dapat luck yang seperti itu sih. Gitu. Nah, yang pertama disiapkan adalah mental sih sebenarnya. Nah, tujuan dari saya pikir ini udah divalidate dengan financial planner yang lain dan segala macam. Sebenarnya yang paling penting adalah dijawab. Pertama kali adalah sebenarnya tujuan kalian berinvestasi apa? Tujuannya. Kalau kalian nggak tahu tujuannya, ya pasti kalian investasinya asal-asalan. Nah, the way nanti kalian tujuan investasi asal-asalan, misalkan let's say kalian main saham dengan cara yang asal-asalan. And you will find out that saham itu nggak works. Nah biasanya kayak gitu. Karena memang dari depan tujuannya nggak jelas. Yang penting coba main aja, coba ngelihat aja kayak gitu sih. Itu sama aja kayak orang kalau pilih gym asal-asalan ya. Wah kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kurang harus lebih. Join di Paradigm Fitness. Jangan lupa dan join kelas Base Icon. Luar biasa loh. Saya sebagai finance di Paradigm saya tahu betapa high paid-nya mereka loh. So jangan sia-siakan itu. Kita juga mau buka kelasnya tadi ya. Financial class. Jadi gimana kalau kita collab ya sambil nari sambil belajar saham. Hitungannya pakai saham. Yuk mari. Bagus. Begitu juga dengan cryptocurrency sih. Jadi hype yang sekarang tuh orang-orang pengen, wah gue mau join crypto nih segala macam karena memang secara fluctuate-nya itu luar biasa. Jadi
misalkan kita chip in hari ini 1.000, besok bisa jadi 2.000, bisa jadi 10.000 dan seterusnya. Wow, itu kan sangat appealing banget. Tapi kan kalau tujuannya nggak di-set dari awal, yang ada adalah you gonna be stressful all the time sih. Gitu. Okay. Nah, yang pertama adalah teman-teman adalah kita perlu siapkan tujuannya apa. Nah, karena investment ini nggak bisa dipisahkan dari long term planning hidup seseorang kan. Kita ya contoh lah kita mau retire kapan. Iya. Terus what kind of lifestyle yang kita pengen. Iya kan. Terus planning buat keluarga seperti apa dan seterusnya. Dan investment itu salah satu partnya sih. Jadi yang pertama adalah tujuannya. Nah, yang kedua baru instrumennya. Nah, kalau kita udah tahu tujuannya apa, baru kita nanti bisa determine instrumen yang tepat apa. Oh, jadi ini ya bisa pilih ya. Betul. Biola, piano, gitar. Biasa cello sih. Iya, lebih gitu. Sama lah kayak di paradigm pertama, waktu kita masuk paradigm kita di assessment dulu kan. Nah, setelah kita di assess, problemnya kita apa, tujuannya kita apa, baru kita di-create, programnya seperti apa. Actually mirip sih kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita maunya long term planning, misalkan kita bisa ngelihat bahwa saya mau investment untuk retire plan atau untuk uang pendidikan anak yang untuk ngalahin inflasi. Karena kita tahu inflasi kita gede, kalau kita berharap dengan kenaikan quote unquote kenaikan income-nya kita kayaknya nggak ngejar. Nah, kayaknya jenis investasi inilah yang cocok. Tapi kalau kita mau misalnya kita mau short term, mau a bit high risk, mungkin ini yang cocok. Nah, kayak gitu sih. So basically yang pertama adalah know your destiny and know your purpose. Baru habis itu kita bisa pilih instrumennya. Either itu saham, cryptocurrency, investment ke small startups, atau kita mau main forex atau whatever ya itu tergantung. Atau kita ke reksadana, ya banyak lah. Oke, dan itu masing-masing kan ratio juga beda-beda ya. Beda. Kalau misalnya dari financial side seseorang, kayak kapan sih mereka tuh bisa ready untuk mereka bisa doing this? Yeah. As soon as possible sih. The earlier you prepare about the finance plan is gonna be better. Tapi biasanya untuk aplikasi-aplikasi yang sekarang itu required ID kan. Jadi minimal 17 tahun ke atas. Tapi bagi kalian yang di bawah 17 tahun, pakailah ID orang tua kalian. Iya, karena the earlier you melek finansial itu gonna be better sih. Dan itu adalah privilege buat kita sebenarnya. Iya. Nah, tapi itu semuanya bisa dipelajarin step by step dan di YouTube, di Google you just type in itu semuanya kalian akan ready sih. Tapi belajarlah sama quote unquote master yang benar. Karena banyak juga yang salah. Ya biasalah. Iya kan di Vitas juga gitu kan. Ada expert-expert yang memang benar, dedicated, ada beberapa juga yang mungkin nggak begitu tepat lah. Nah, di dunia financial planning pun sama. Gitu. Wah ya, ada banyak simpang siurnya gitu sih. Oke, nah kalau misalnya gini, seseorang itu mencoba untuk masuk ke main saham lah atau melakukan investasi. Mereka tuh secara financial mereka tuh harus udah punya status financial freedom atau belum? Wow, financial freedom ya itu berat banget sih. Berat banget kalau ngomongin financial freedom. Tapi yang paling penting menurut saya adalah ini nih yang millennials biasanya miss gitu. Adalah tentang tahu tentang financial healthy. Iya kan, financial healthy adalah berapa yang masuk, berapa yang keluar. Nah, biasanya para millennials gitu ya, itu adalah besar pasak daripada tiang. Jadi income let's say X, tapi pengeluaran 2X, 3X dan seterusnya. Akhirnya pinjamlah kartu kredit, pinjaman online, akhirnya terlilit utang. Nah, kayak gitu itu yang sebenarnya saya nggak generalize semua milenial kayak gitu ya, tapi itu biasanya terjadi trap. Pokoknya ya. Itu biasanya trap yang biasanya dihadapi oleh para millennials. Karena kan bagaimanapun mereka pengen punya lifestyle yang bagus, tapi income mereka sebenarnya belum tepat gitu loh untuk disetel. Nah, jadi yang pertama adalah kita harus tahu financial health-nya kita. Kalau misalkan income kita, biasanya kita tahu nih ya, untuk keperluan kita berapa, terus segala macam. Biasanya rumusan yang tepat ya, ini debatable, tapi rumusan yang biasanya most likely dipakai adalah 50% buat living cost-nya kita. Ya makan, untuk misalnya ada KPR rumah dan seterusnya, untuk ya living cost lah basically. 20% itu untuk ditabung, ya kan, untuk keperluan darurat. Nah, ya 20 atau 30%. Nah, sisanya baru bisa kita gunakan untuk investment. Tapi kalau misalkan besar pasar daripada tiang, apanya yang bisa diinvest? Oh iya benar. Gitu. Kalau misalnya income let's say 5 juta, pengeluaran 7 juta, ya jangan pernah untuk berpikir untuk invest dulu sih. Gitu. Jadi yang keywordsnya ada bukan financial freedom, justru financial healthy.
Financial healthy. Betul. Oke. Justru kita Gimana betulnya? betul. 1 million views. Nah, jadi justru kita menggunakan instrumen investment ini untuk achieve our financial freedom. Oke. Nah, yang diawali dari financial healthy dulu, gitu sih. Oke, Gitu. Nah, buat teman-teman yang mau coba investment ini, the earlier is gonna be better. Tapi make sure waktu kita start ya kita nggak in really bad situation aja sih. Jadi kita banyak debt, kita banyak pinjaman sana sini. Itu it won't help sih. Ujung-ujungnya kita pengen cepet gimana caranya instrumen yang kita bisa jadi shortcut. Padahal nanti kita bisa jadi kita terjebak ke dalam hutang yang lebih besar sih. Oh gitu. Iya dong. Karena kan emang secara cash flow setiap bulan kan nggak sehat. Oh Kita iya. hutang terus dan kita berani untuk invest, ujung-ujungnya kita utang untuk invest. Kalau investmentnya works, kalau investmentnya enggak, ya makin dalam utangnya kita. Gitu sih. Nah ini ya saya nggak ngajarin sekali lagi, tapi itu yang common practice kayak gitu. Ya kalau kita punya financial healthy, nah that's the time you're ready to invest sih. Gitu. Nah, secara percentage wise ya you can adjust it according to your healthy lah. Oke. Gitu. Mengerti. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Oke, 1 million views. Udah pada ngetik belum 1 million views? Sudah pada ngetik belum? Ketik dong, ketik. Kayak gitu sih. Jadi once kita udah dapat tujuannya kita, nah kita udah tahu instrumen yang tepat apa, ya kan? Nggak ada instrumen yang benar. Semua orang have a rights untuk nentuin instrumennya apa. Nah yang ketiga adalah time to execute sih. Time to execute ya. Kalau kita udah punya caranya ya tunggu apa lagi gitu loh. Sekarang for your information, untuk buka account di saham itu just the matter of 1 minute gitu. Ya tinggal kita daftar, install app-nya, apapun itu. Perlu kita sponsorin nama app-nya ya. Nah jadi itu banyak banget. Banyak banget dan tinggal store ID kita masukin bank account kita ya kita udah jadi nasabahnya. Kita udah jadi bisa pembeli saham dan kita udah bisa beli saham dan kita bisa jadi shareholder salah satu emiten di IDX. Jadi kalau misalkan let's say Frans and Eric beli sahamnya BCA, you guys are shareholder of BCA. Iya dong. Iya. Luar ya kurang lebih kayak gitulah. Itu saham. Cryptocurrency itu is even easier. Cryptocurrency is even easier. Tapi ya tergantung tujuan, instrumen dan execution. Tapi ada teman aku ya di Instagram. Dia tuh aktif juga main saham-saham kayak gini, termasuk cryptocurrency yang lagi hits banget kan. Sampai dia capture ya saldo di ATM dengan rupiahnya berapa, ya. Sisanya adalah tinggal 25.000. Semuanya dimasukin ke dalam cryptocurrency. Iya. Nah, itu mungkin dia punya beberapa tabungan sih. Kamu flash gitu. Tapi ya, kita nggak ngomongin digital doang ya. Kita juga bisa ngomongin konvensional kayak emas, kan? Kayak emas. Terus juga mungkin kalau aku masih itu tuh. Iya, nggak masalah. Karena setiap hari dibawa selalu. Dan usaha juga, iya kan. Nah, kayak Frans dan Eric nih. Ini udah blue tick kan di Instagram, iya kan. Dan itu kan capitalize. Iya kan, itu monetize kan, monetizable. Itu sebenarnya salah satu investment. Iya kan, dan itu juga salah satu instrumen. Bentar lagi gold tick. Wow. 3. Iya. Guys, ini loh yang menyebabkan IG breakdown kemarin. Iya ini, karena trafficnya terlalu besar gitu. Iya, rusuh. Nah, ya maksudnya investment itu nggak selalu digital aja sih. Nah, konvensional juga itu investment, properti, emas, iya kan. Dan kita misalkan let's say nih kita punya starting from minimal banget kayak jualan bakso, jualan makanan, itu juga investment. Iya, jadi termasuk nge-gym juga kan. Betul. Iya. Itu salah satunya. Itu investment buat mental health kita, physical health kita. Karena kita kalau invest segala macam kembali lagi. Kalau mental kita nggak siap, badan kita nggak kuat, nanti ujung-ujungnya malah tambah parah. Gitu. Kayak Bro Pandu ya kan tiap pagi rajin nge-gym kan. Oh iya benar. Untuk mempersiapkan mentalnya. Nge-gymnya di mana? Paradigm Fit. Gitu. Nah, jadi investment itu nggak terbatas terhadap digital doang, yang konvensional juga itu termasuk. Kalau kita punya 10 gerobak bakso, let's say, dan semuanya menguntungkan, itu works. Iya kan? Dan itu works. Nah, jadi
nggak terbatas sama yang digital aja. Nah, biasanya milenial kalau udah tahu tujuannya, udah tahu instrumennya apa, yang konvensional, digital, high risk, low risk, high gain, low gain segala macam, ya time to execute. Gitu. Okay. Nah, biasanya milenial tuh cuman ya istilah kata-kata halu-halu babu kan. Iya, benar. Gue pengen ini tapi nggak pernah di-execute ya. Benar. Bohong sih. Benar. Kalau kalian nggak bisa sendiri ya collab. Iya kan, kalau kalian wah kayaknya modal gua nggak cukup atau segala macam ya kalian collab lah. Kalian punya skillnya, kalian cari pemodalnya. Kalian punya skillnya tapi capitalnya limited ya cari temen yang punya dream yang sama, vision yang sama. Iya, ada banyak lah caranya. Intinya kalau saya menurut saya di zaman sekarang ya, apalagi kita tinggal di big capital kayak Indonesia kayak Jakarta gitu, itu kayaknya nggak ada excuse kalau kita mau coba sih. Karena semuanya udah tersedia, udah ada. Tinggal ya time to execute aja. Gitu. Oke, tepuk tangan dulu. Wah. Tapi seru banget sih ini, maksudnya banyak dapat insight ya gitu. Nah, mungkin aku mau ngajak juga teman-teman yang lagi nonton ini. Nah, kalau misalnya mungkin ada keluarga kalian, ada sahabat kalian yang dari kemarin tuh kayak nanya-nanya tentang saham segala macam. Nah, ini kalian bisa share langsung. Iya, tapi jangan tanya saya saham apa yang bagus dibeli besok. Karena saya bukan ahli nujum, saudara. Nah, tapi kalau nanya gym yang bagus tahu. Of course. Ya kan? Nah, kita harus ngeliat proximity theory. IDX itu letaknya SCBD. Di gym kita itu cuman walking distance sana. Ada aura cuan. Ya benar. Yang masuk ke Sekus Tower. Tempat di mana Paradigm berada. Betul sekali. Betul. Ya kan? Iya, jadi dimulailah hari kalian dengan mental yang baik, fisik yang baik di Paradigm. Benar. Setelah itu melipirlah ke BEI. Kalian carilah saham-saham apa yang benar. Iya benar. Jadi seger gitu. Wah, luar biasa. Bagus ya. Itu kita ada purpose tersendiri kenapa Paradigm Fitness ada di Sequoia Tower. Iya, itu why-nya. Iya, karena cuma walking distance ke IDX. Luar biasa. Iyalah. Benar. Kalau udah capek nge-gym lagi. Luar biasa. Bagus banget. Luar ini. biasa. Menginspirasi sekali. Mensana Incorporate. Orang Italia ya? Separuh Batak sih. Oke, ini menarik sekali hari ini obrolannya. Terima kasih loh anyway. Betul. Nadia Suganda. Udah siap ya episode selanjutnya ya? Kalau misalkan nanti saya yang belum siap diajak Om Deddy Kobuzier. Ya. Nah, tapi message-nya adalah ya Paradigm Fitness juga offering the holistic package dong. Ya kan? Kan kita bilangnya kan the finest lifestyle club. Iya. Jadi kita bahkan ngebahas hal-hal yang kayak gini. Ya kan? Benar. Hal-hal yang kayak gini. Dan semoga membantu ya buat Paradigm people dan netizen yang mendengarkan. Membantu banget, aku langsung hafal. Tujuan, instrumen, dan execute. Sama kayak gym kan. Tahu tujuannya, tahu instrumennya, execute. Benar. Kayak gitu sih. Ya, semoga ada faedahnya. Ini berfaedah banget. Tapi baru kali ini lu berfaedah. Saya malah berpikir apakah ini sudah. Ya, buat millennials, khususnya buat Paradigm people, ya menurut saya sih yang paling penting adalah kita achieve our financial health gitu sih. Nah biasanya kita tuh pengennya cepat-cepat shortcut ini sebagai closing statement ya. Jadi kayaknya nggak ada cara lain kalau misalkan kalian work professional, ya bekerjalah sedemikian rupa sampai kalian achieve financial health-nya dulu, gitu sih. Karena actually percayalah sama saya gitu, kalau kalian nggak perform well di professional work-nya kalian, nggak mungkin kalian tiba-tiba nih dapat luck dari langit. Di dunia investment kalian juga akan begitu diligent-nya. Karena kalau kalian misalkan nggak perform di dunia profesional, malas-malasan, ya gimana caranya kalian bisa belajar achieve catch up dengan di dunia investment. Begitu juga kalau kalian di dunia bisnis ya kalau dunia bisnis ya mereka diasah sedemikian rupa gitu. Nah yang paling penting adalah achieve financial health-nya itu, achieve certain number-nya dulu. Let's say ini gampangnya yang kita profesional, gimana caranya tahun ini, tahun depan gue bisa naik let's say 20-30% gitu kan. Dari income yang gue dapat, whatever it takes gitu loh. Nah, mental yang kayak gitu tuh yang diperlukan untuk investment.
Nah yang salah adalah ini mentalnya adalah saya taruh duit, saya tinggal tidur, lili, besoknya tiba-tiba harusnya 500%. Itu bukan dunia profesional, dunia gaib. Investasi babi ngepet. Ya serem kalau itu ya, karena ada. Nah somehow di dunia investment atau professional work atau business work itu related one to another. Iya kita it happens lah. It happens. Iya. Kecuali Anda dikasih warisan dari orang tua Anda sekian M ya udahlah ya. Ya, tapi kalau kita starting from the scratch, ya langkah baiknya kalau kita achieve certain numbers dulu, ya kan? Kita starting with small, ya investment dari 5%, naik 7%, 10% segala macam, baru kita punya financial health yang bagus. Oke. Nice. Langsung. Ya, langsung sign up di Paradise Fitness. Thank you Andrea. Thank you. Berguna banget. Nah, buat kalian viewers, aku mau nanya, kalian tuh termasuk yang nomor 1 tadi yang tujuan, atau yang udah kalian achieve tuh yang udah milih instrumen dulu, atau tiba-tiba langsung execute dulu ya kan? Nah, again kalau misalnya kalian dari kemarin mungkin ada sahabat yang kalian nanya-nanya ini saham bagaimana segala macam. Kalian bisa langsung share podcast ini ke sahabat atau saudara-saudara kalian yang membutuhkan. You know what? Dengan kita share sesuatu, kita tuh bukan cuma sekedar memberi energi atau memotivasi, kita bisa menyelamatkan hidup mereka. Wah, ngeri banget. Ya kan? Jadi semuanya tuh guardian angel. Di sini boleh nangis ya? Saya terharu ya. Dan please follow our social media, ada di banyak platform, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di LinkedIn, ada di YouTube, TikTok, Thriller, dan semuanya. Kita ketemu lagi in the next episode of Paradigm Lifestyle Podcast powered by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future! It's your future!